Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadida Taufa dengan NIM 210210162. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis kinerja. Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, pegawai bisa belajar seberapa besar kinerja merupakan melalui sarana informasi seperti komentar baik dari mitra kerja. Namun, demikian penilaian kinerja yang mengacu kepada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokus penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif di masa yang akan datang. Menurut definisinya, manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan performasi SDM. Dalam manajemen kinerja, kemampuan SDM sebagai kontributor individu dan bagian dari kelompok dikembangkan melalui proses bersama antara manajer dan individu yang lebih berdasarkan kesepakatan daripada instruksi. Kesepakatan ini meliputi tujuan objektif, persyaratan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, serta pengembangan kinerja dan perencanaan pengembangan pribadi. Model-model dalam manajemen kinerja. Dalam manajemen kinerja, terdapat 4 model dasar yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu: yang pertama, model Deming manajemen kinerja. Deming menggambarkan keseluruhan proses manajemen kinerja. Jika terdapat ketidaksesuaian dalam kinerja, maka perlu dilakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai pada waktunya. Bila hal itu tidak memungkinkan, langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan penyesuaian kembali terhadap rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kedua, model Torrington dan Hall menggambarkan proses manajemen kinerja dengan merumuskan terlebih dahulu harapan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan dari suatu kinerja. Kemudian, ditentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk mencapai tujuan. Sementara pelaksanaan kinerja berlangsung dilakukan meninjauan kembali ataupun review dan penilaiannya kinerja. Langkah selanjutnya, melakukan pengelolaan terhadap standar kinerja. Standar kinerja harus dijaga agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Dan yang ketiga, model Costello-Sikus dimulai dengan melakukan persiapan perencanaan sehingga dapat dibuat suatu rencana dalam bentuk rencana kinerja dan pengembangan. Untuk meningkatkan kinerja, diberikan coaching pada SDM dan dilakukan pengukuran kemajuan kinerja. Peninjauan kembali selalu dilakukan terhadap kemajuan pekerjaan dan bila diperlukan dilakukan perubahan rencana. Coaching dan review dilakukan secara berkala dan akhir tahun dilakukan penilaian kinerja tahun dan dipergunakan untuk meninjau kembali pengembangan. Akhirnya, hasil penilaian tersebut digunakan untuk mempertimbangkan pengajian dan menjadi umpan balik untuk rencana tahun berikutnya. Dan yang terakhir, yang keempat, model Armstrong dan Baran proses manajemen kinerja dilihat sebagai suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berurutan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Urutan manajemen kinerja oleh Armstrong dan Baron digambarkan sebagai berikut. Yang A. Misi organisasi dan tujuan strategis merupakan titik awal proses manajemen kinerja. Yang B. Rencana dan tujuan bisnis dan departemen. Yang C. Kesepakatan kinerja atau performance kontrak atau kontrak kinerja. Dan pengembangan.
Yang D. Rencana kinerja dan pengembangan. Yang E. Tindakan kinerja dan pengembangan. Dan yang F. Monitoring dan umpan balik berkelanjutan. Yang G. Review forma dan umpan balik. Dan yang terakhir, yang F. Penilaian kinerja penyeluruhan. Prinsip dasar manajemen kinerja. Terdapat 10 prinsip dasar manajemen kinerja yang dapat menjadi pondasi yang kuat bagi kinerja organisasi. Antara lain, yang pertama, menghargai kejujuran, yang kedua, memberikan pelayanan, yang ketiga, tanggung jawab, yang keempat, dirasakan seperti bermain, yang kelima, adanya perasaan kasihan, yang keenam, adanya perumusan tujuan, yang ketujuh, terdapat konsensus dan kerjasama, yang ke-8 sifatnya berkelanjutan, yang ke-9 terjadi komunikasi dua arah, dan yang ke-10 mendapatkan umpan balik. Selain prinsip dasar manajemen kinerja, terdapat pula prinsip dasar penerapan manajemen kinerja. Manajemen kinerja yang baik untuk menuju organisasi berkinerja tinggi harus mengikuti kaidah-kaidah berikut ini. Yang pertama, terdapat suatu indikator kinerja. Yang kedua, adanya kontrak kinerja. Yang ketiga, terdapat suatu proses siklus manajemen kinerja. Yang keempat, adanya suatu sistem reward dan punishment. Yang kelima, terdapat suatu mekanisme performance. Dan yang keenam, terdapat suatu kepemimpinan yang mengarah kepada pembentukan organisasi berkinerja tinggi. Yang ketujuh, menerapkan konsep manajemen SDM berbasis kompetensi. Proses manajemen kinerja. Dalam manajemen berbasis kinerja yang melihat secara langsung kinerja organisasi secara umum dan kinerja anggota secara khusus, yang dimaksudkan untuk dapat mengetahui kuantitas dari pelayanan suatu organisasi. Untuk itu, diperlukan untuk mengetahui proses manajemen kinerja, yakni sebagai berikut. Yang pertama, masukan manajemen kinerja membutuhkan berbagai masukan yang harus dikelola agar dapat saling bersinergi dalam mencapai tujuan organisasi. Masukan tersebut merupakan sumber daya manusia SDM, modal, material, peralatan, dan teknologi secara metode dan mekanisme kerja. Yang kedua, proses manajemen kinerja diawali dengan perencanaan tentang bagaimana merencanakan tujuan yang diharapkan di masa yang akan datang dan menyusun semua sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan rencana monitoring dan diukur kemajuannya dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, keluaran merupakan hasil langsung dari kinerja organisasi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Hasil kinerja yang dicapai organisasi harus dibandingkan dengan tujuan yang diharapkan. Keluaran dapat lebih besar atau lebih rendah dari tujuan yang telah ditetapkan. Bila terdapat deviasi, akan menjadi umpan balik dalam perencanaan tujuan yang akan datang dan implementasi kinerja yang sudah dilakukan. Yang keempat, manfaat. Selain memperhatikan keluaran, manajemen kinerja juga memperhatikan manfaat dari hasil kerja. Dampak hasil kerja dapat bersifat positif bagi organisasi. Misalnya, karena keberhasilan seorang mewujudkan presentasi berdampak meningkatkan motivasi sehingga semakin meningkatkan kinerja organisasi. Tetapi, dampak keberhasilan seorang dapat bersifat negatif. Jika karena keberhasilannya ia menjadi sombong, yang akan membuat suasana kinerja menjadi tidak konduktif. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, pada dasarnya manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong karyawan agar bekerja dengan penuh semangat, efektif, efisien, dan produktif, serta sesuai dengan proses kerja yang benar sehingga diperoleh hasil kerja yang optimal. Dengan demikian, hakikat manajemen kinerja adalah bagaimana mengelola seluruh
kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen kinerja bukannya memberikan manfaat kepada organisasi saja, tetapi juga kepada manajer dan individu. Bagi organisasi, manfaat manajemen kinerja adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerjaan, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakan, memperbaikan dan pengembangan berkelanjutan, mengusahakan basis perencanaan karir, membantu menahan pekerja terampil agar tidak pindah, mendukung inisiatif, kualitas total dan pelayanan pelanggan, mendukung program perubahan budaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.